anak-anak, Om Swastiastu, apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, untuk pertemuan kita kali ini di Mapel Keamanan Pangan, Sanitasi, Hygiene, dan Keselamatan Kerja, kita sudah bertemu di pertemuan ke-6. Nah, di sini ada bab baru, yaitu bab ketiga tentang materi resiko hygiene di tempat kerja. Mohon disimak anak-anak. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Oleh karena itu, makanan yang kita konsumsi haruslah makanan yang higienis dan bernutrisi. Makanan harus terhindar dari pencemaran dari faktor-faktor lingkungan. Jika makanan yang kita konsumsi tidak sehat atau tidak menerapkan hygiene dan sanitasi makanan, maka berbagai risiko akan timbul atau risiko hygiene. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan risiko hygiene? Ayo kita simak sama-sama. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama pengertian resiko hygiene. Nah, resiko hygiene adalah risiko akibat gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas kebersihan yang mencakup kebersihan perorangan atau personal hygiene. Nah, kebersihan area kerja dan kebersihan makanan itu sangat penting. Ya, jadi sebelum kita mengolah makanan, kita harus membersihkan diri kita terlebih dahulu, membersihkan tangan, alat-alat masak, dan lain-lainnya. Risiko hygiene dapat menimbulkan dampak negatif yang berakibat pada penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman. Nah, penyakit tersebut dikenal dengan food atau waterborne disease. Nah, penyakit yang ditularkan oleh mikroorganisme yang ada di makanan dan minuman biasanya berupa penyakit infeksi. Nah, faktor makanan dan minuman selain dapat menyebabkan penyakit yang bersifat infeksi, dapat pula menyebabkan penyakit gangguan yang bukan bersifat infeksi. Penyakit gangguan tersebut dapat berupa alergi, botulisme, kanker, dan penyakit yang dapat ditularkan oleh binatang, diantaranya tuberkulosis. Faktor makanan dan minuman sebagai penyebab penyakit yang berhubungan dengan penyakit gangguan kesehatan. Nah, penyakit-penyakit apa sih atau makanan yang bisa menyebabkan penyakit? Nah, faktor makanan yang bisa menyebabkan alergi seperti gatal-gatal, sesak nafas. Nah, biasanya faktor-faktor yang seperti ini terkandung ke dalam makanan dari olahan seafood yang sering menyebabkan kalian gatal-gatal, sesak nafas, itu disebut dengan alergi. Lanjut yang kedua, yaitu pembahasan tentang identifikasi resiko hygiene. Nah, di sini yang A, pengaruh ekonomi. Ya, prosedur hygiene yang tidak dilaksanakan dengan tepat dapat berpengaruh terhadap faktor ekonomi seperti terjadinya keracunan makanan, kehilangan konsumen setelah terjadinya keracunan makanan atau penurunan pendapatan, bangkrut, kehilangan usaha, berdampak terhadap industri lainnya yang sejenisnya berada dalam induk usaha yang sama. Jadi, kalau kalian mengolah misalnya seperti ini. Suatu saat kalian membuka kedai makanan. Nah, ada customer yang membeli makanan di kedai kalian. Nah, satu kali dia membeli, dia sudah merasakan mual, sesak karena mengandung makanan yang kalian sajikan itu, yang kalian jual itu makanan yang tidak sehat. Maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi. Jadi, dari mulut ke mulut, satu orang yang berpendapat bahwa jangan beli makanan di kedai itu, kemarin aku beli, tiba-tiba aku sakit perut. Nah, omongan itu akan terus berlanjut
di orang yang satu ke orang yang lainnya, maka itu akan berpengaruh terhadap usaha kalian, yaitu pengaruh ekonomi. Yang kecil, kerusakan, pembusukan, dan pemborosan makanan. Prosedur hygiene yang tidak tepat akan membuat makanan cepat mengalami kerusakan dan pembusukan, sehingga akan terjadi pemborosan makanan. Nah, yang kedua di sini adalah keracunan makanan. Keracunan makanan di sini dapat disebabkan karena adanya pencemaran makanan oleh bakteri atau dapat juga karena racun yang terdapat dalam bahan makanan itu sendiri. Jadi, ya seperti Ibu bilang, pilih-pilih makanan yang baik, yang mana menurut kalian baik, yang mana menurut makanan kalian sehat, itu yang kalian pergunakan dalam mengolah makanan. Nah, di sini pembahasan yang ketiga yaitu tentang pencegahan risiko hygiene atau higienis. Untuk mencegah risiko hygiene harus memerhatikan kualitas fisik dan biologis dari pengelola makanan dan minuman. Yang pertama yang Ibu bahas di sini adalah A. Kualitas fisik. Kualitas fisik ini meliputi kebersihan tempat pengolahan makanan atau dapur, kebersihan tempat pembuangan kotoran atau sampah, kebersihan tempat cuci, peralatan dapur, dan kebersihan toilet, juga tersedianya tempat pembuangan air, limbah atau air bekas cucian peralatan dapur. Di samping itu juga harus bebas dari faktor binatang atau pembawa penyakit seperti tikus, lalat, dan kecoa. Nah, yang ke B di sini kualitas biologis. Apa sih yang dimaksud dengan kualitas biologis? Nah, kualitas biologis ini meliputi kebersihan makanan sehingga bebas dari mikroorganisme dan racun yang berbahaya, serta tidak dihinggapi lalat dan kecoa. Nah, jadi rangkuman materi kita hari ini adalah risiko hygiene adalah risiko akibat gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas kebersihan yang mencangkup kebersihan perorangan atau personal hygiene, kebersihan areal kerja, dan kebersihan makanan. Nah, di sini macam-macam risiko hygiene yaitu pengaruh ekonomi, penyebaran penyakit, kerusakan, pembusukan, dan pemborosan makanan dan keracunan makanan. Nah, untuk mencegah risiko hygiene harus memperhatikan kualitas fisik dan kualitas biologis dari pengelolaan makanan dengan minuman. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi Ibu kali ini yang Ibu bahas dapat bermanfaat bagi kalian di rumah. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Ibu Nikutut Aryani pamit dulu. Bye-bye anak-anak.